Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ulfarahma. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori-teori dan hukum perkembangan. Teori-teori perkembangan. Teori perkembangan yang pertama adalah teori psikoanalitis. Psikoanalitis terbagi menjadi dua, yang dikembangkan oleh Freud dan Erikson. Freud mengatakan kepribadian terdiri dari 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. Sedangkan Freud mengembangkan teori yang menekankan pada 8 tahapan perkembangan psikososial. 8 perkembangan tahapan psikososial tersebut adalah: yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan; yang kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan; yang ketiga, prakarsa versus rasa bersalah; yang keempat, tekun versus rasa rendah diri; yang kelima, identitas versus kebingungan identitas; yang keenam, keintiman versus keterkucilan; yang ketujuh, bangkit versus mandek; yang kedelapan, integritas versus kekecewaan. Demikian tadi adalah teori psikoanalitis. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif yang penting adalah teori Piaget dan teori pemrosesan informasi Piaget, yang mengatakan bahwa termotivasi untuk memahami dunia kita menggunakan proses-proses pengorganisasian dan penyesuaian diri atau asimilasi dan akomodasi. Ada 4 tahap untuk melakukan teori-teori tersebut. Yang pertama adalah sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Teori pemrosesan informasi adalah mengenal cara individu memproses informasi tentang dunianya, yang meliputi bagaimana informasi diambil kembali untuk memungkinkan kita berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya, perkembangan kognitif yang dibentuk oleh individual melalui pengetahuan berinteraksi dengan lingkungan, terdiri dari 3 bentuk pengetahuan fisik, yaitu pengetahuan logika matematik dan pengetahuan sosial. Pembentukan pengetahuan itu tersusun atas 3 fase, yaitu fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. Yang ketiga, teori belajar dan belajar sosial. Behaviorisme menekankan bahwa kognisi tidak penting dalam memahami perilaku. B.F. Skinner mengemukakan perkembangan adalah perilaku yang diamati, yang ditentukan oleh hadiah dan hukuman dalam lingkungan. Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku. Tetapi proses-proses kognitif tidak kalah pentingnya. Teori belajar sosial, manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Jadi teori sosial belajar itu dikembangkan untuk mengetahui tentang bagaimana cara kita bersosial dengan orang lain dan kemampuan kita itu untuk mengendalikan diri kita terhadap orang lain. Teori perkembangan etologi. Menurut Konrad Lorenz, perkembangan ini ditekankan oleh faktor biologi, dipengaruhi oleh revolusi, dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Jadi teori ini mengembangkan bahwa etologi ini atau perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor gen yang sudah dibawa dari sejak ia lahir. Selanjutnya, teori ekologi. Dalam teori ekologi,
Bronfenbrenner menjelaskan ada 5 sistem lingkungan yang penting untuk mempengaruhi perkembangan tersebut. Jadi, teori ini dipengaruhi oleh lingkungan. Teori-teori lingkungan-lingkungan tersebut yang 5 tadi adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Apa itu yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi adalah ilmu tentang interrelasi antara organisme dan lingkungan. Jadi antara manusia yang sedang berkembang itu dengan lingkungan itu ada keterkaitan. Lingkungan manusia itu di dalamnya termasuk proses biologis, psikologi, dan kulturasi sepanjang waktu. Hukum-hukum perkembangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum-hukum perkembangan. Yang pertama yaitu hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Strand, seorang psikologi berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan dari 2 buah faktor perkembangan dan lingkungan. Tetapi, perkembangan manusia bukan hanya dari pembawaannya dan lingkungannya saja. Manusia itu tidak hanya diperkembangkan, tetapi juga memperkembangkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran sendiri untuk menentukan pilihan dan sesuatu yang mengenai dirinya dengan bebas. Aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peran juga. Jadi, kedua pengaruh di atas sangat ditekankan untuk membentuk karakter individu. Contohnya, seorang siswa yang pengaruh lingkungannya antara pembawaan dan sama besar. Contohnya, seorang siswa yang pengaruh antara lingkungan dan pembawaan sama besarnya atau seimbang, maka hasil dari pembelajaran juga akan seimbang, karena semua bawaan sang siswa bermanfaat dalam proses pembelajaran. Misalnya, seorang siswa yang hasil dari bawaan dan lingkungannya seimbang adalah seorang anak yang berbakat berhitung, tetap dapat menguasai pelajaran lain tanpa mengalami kesulitan. Seorang siswa yang faktor lingkungan lebih dominan, maka hasil dari suatu pembelajaran lebih cenderung sesuai dengan lingkungan atau yang ada di sekelilingnya, sehingga bakat menjadi sia-sia. Misalnya, anak yang berbakat menggambar, tetapi guru memaksa untuk pandai berhitung dengan alasan tertentu. Maka kemudian anak tersebut akan pandai berhitung, tetapi bakat aslinya terabaikan sia-sia. Meskipun nampak berhasil, tetapi tidak hanya dirasakan sepihak saja. Seorang siswa yang faktor bawaan lebih dominan dalam proses pembelajaran, maka seorang siswa hanya bisa dalam bakatnya saja. Misalnya, seorang anak laki-laki yang lebih menyukai sepak bola tanpa memperhatikan tugasnya sebagai pelajar, maka hasil dari siswa tersebut akan ketinggalan pelajaran yang seharusnya diperoleh. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dari setiap kategori perkembangan, pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari lingkungan, fisik, dan psikologi. Tetapi,
Tempo perkembangan tidak hanya dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan atau keberhasilan setiap anak. Hal itu dikarenakan setiap anak adalah individu yang memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya, seorang siswa dalam proses pembelajaran ada yang memahami materi dengan mudah, bahkan ada yang kesulitan. Sebagai seorang guru, tidak boleh langsung menggegapnya. Maksudnya itu, sebagai seorang guru tidak boleh langsung menghakimi murid tersebut atau siswa tersebut. Anak yang lama memahami materi biasanya dianggap sebagai anak yang bodoh. Dan yang cepat memahami terkadang dianggap sebagai anak yang pandai. Seorang guru harus memahami bahwa tempo perkembangan anak berbeda-beda. Jadi, tempo perkembangan ini mempengaruhi pola pikirnya untuk menangkap sebuah pembelajaran, misalnya. Untuk menyelesaikan problem tersebut, guru harus memahami karakter dari siswa tersebut. Setelah mengetahui, baru guru dapat mengambil tindakan yang adil. Mungkin saja anak yang lama memahami materi karena guru yang cepat atau berbelit-belit dalam menyampaikan materi. Siswa memiliki masalah dengan keluarga, atau siswa tidak menyukai pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Yang ketiga, hukum rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sehari-hari, kehidupan sebelumnya. Misalnya saja, kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun, proses ini sangatlah lambat, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. Seorang manusia akan mengalami tingkatan masa sebagai berikut. Masa berburu atau meramu sampai umur itu kurang dari 8 tahun. Jadi, masa berburu atau meramu ini untuk siswa yang dari 8 tahun itu merupakan kegiatan yang diantaranya menangkap binatang, bermain panah, main pistol-pistolan, dan lain-lain. Masa menggembala kurang lebih 8-10 tahun. Seorang anak senang memelihara binatang ikan, kambing, dan lain-lain. Ya, seperti binatang-binatang tersebut itulah. Siswa itu menyukai untuk memelihara binatang-binatang tersebut. Selanjutnya, masa bertani kurang lebih 10-12 tahun. Gemar bermain pasar-pasaran, tukar-menukar perangko, tukar gambar, dan lain-lain. Masa berdagang kurang lebih 12-14 tahun. Gemar bermain pasar-pasaran, tukar-menukar perangko, tukar-menukar gambar, dan lain-lain. Masa industri 14 tahun ke atas. Anak mulai mencoba berkarya sendiri, membuat mainan, dan lain-lain. Robert mengemukakan sebuah doktrin yang isinya tentang bahwa proses perkembangan individu adalah sebuah mikrosomik atau dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkatan paling sederhana ke tingkatan yang paling kompleks. Ada dua aspek yang digambarkan oleh teori ini, yaitu aspek psikis dan aspek fisik. Contohnya, pada masa berburu, seorang anak masih menyukai dunia bermain, terlebih dengan benda-benda mati, dan masih belum memiliki rasa kasih sayang pada makhluk hidup. Naik satu tingkat pada masa menggembala, mulai timbul rasa kasih sayang dan kasihan pada makhluk hidup seperti hewan, karena hewan dapat bergerak, dan anak mulai tertarik dengan hal tersebut.
Naik lagi satu tingkat ke masa bertani. Pada masa ini, anak mulai menyukai tanaman dan merawatnya. Meskipun tidak dapat bergerak seperti hewan, pada masa berdagang, anak mulai melakukan kegiatan yang diamatinya dalam kehidupan sehari-hari dan mulai bersosialisasi antara satu anak dengan anak lainnya. Pada masa industri, kegiatan yang dilakukan oleh lebih mengutamakan keuntungan untuk diri sendiri. Yang keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri, dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud dari diri sendiri. Jadi mengembangkan diri ini dorongannya dari diri sendiri, tidak dari orang lain atau tidak dari paksaan. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri berbentuk hasrat mengenal lingkungan dan mengembangkan kemampuan diri. Sedangkan pada remaja, timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Contohnya, mempertahankan diri pada siswa biasanya adalah setelah mengetahui hasil pembelajarannya dalam raport, hasilnya memuaskan, maka siswa tidak akan merasa puas begitu saja, tetapi dia akan berpikir untuk mempertahankan dirinya agar tidak tersaingi oleh temannya yang lebih tekun dalam belajar. Yang kelima, hukum irama atau ritme perkembangan. Perkembangan ini berlangsung secara silih berganti, kadang teratur, kadang pula kacau. Semua ini tergantung dengan irama masing-masing individu. Perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urutan yang sesuai dan teratur, melainkan merupakan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Tiap-tiap individu mengikuti perkembangan yang umum. Jadi, perkembangan ini datangnya silih berganti, tidak secara sekaligus atau tidak secara perlahan, terlalu perlahan begitu. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda pula, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perkembangan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Menurut pengamatan para ahli psikologi, setiap anak biasanya mengalami 2 masa pancaroba atau krisis yang lazim disebut trots. Sekian tadi adalah video penjelasan tentang teori-teori dan hukum perkembangan untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik dari saya, Nazul Farahmah. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.